Halo, Limo. Bibi. Limo. Mas kawin 300.000. Aku sudah menyiapkannya. Setelah aku menyelesaikan pengiriman ini, aku akan segera mengirimkannya. Biar ku beritahu, jika kau tidak mengantarkan uang ini hari ini, kau tidak akan pernah melihat putriku lagi. Halo. Sebentar lagi akan hujan. Orang tua. Berbahaya. Cepat bangun. Abadi musim semi yang naik. Berkat bantuanmu, teman muda. Semuanya adalah takdir. Kau membantuku, teman muda. Aku pasti akan membalasmu, teman muda. Aku masih ketua Istana Keabadian. Hari ini, aku menjalani kesengsaraan petir di sini. Berkatmu, teman muda, karena berbagi petir surgawi membantuku berhasil melewati kesengsaraan. Kedatanganmu adalah takdir. Aku sudah memindahkan kekuatan sihir hidupku padamu. Mulai sekarang, kau akan menggantikan sebagai ketua Istana Keabadian. Istana Keabadian. Ketua. Orang tua. Apa yang kau bicarakan? Selamat, Guru. Anda telah berhasil melewati kesengsaraan. Tinuan, aku juga telah mentransfer kultivasi seumur hidupku dan posisi ketua istana kepadanya. Mulai sekarang, kau harus membantu dengan baik, adik seperguruanmu. Ya. Kakak angkatan. Tinuan berusia 100 tahun, harapan hidupnya masih 99 tahun 11 bulan 5 hari. Dia, mengapa ada angka di atas kepalanya? Ini adalah hitungan mundur kehidupan setiap orang. Hanya ketua Istana Keabadian yang bisa melihatnya. Istana Keabadian tahu hidup dan mati manusia, mengendalikan waktu dan kehidupan, dan melampaui segalanya. Semua yang berkuasa dan kaya di bawah langit harus menundukkan kepala. Ini mobilmu. Apa lagi? Istana Keabadian punya keuntungan seperti itu. Masuklah ke mobil. Enya. Cepat Nia. Ibu. Xiaomo, kau akhirnya di sini. Sampah. Cepat bawa ibumu dan pergi dari sini. Bibi. Ada apa? Bukankah sudah jelas? Sekali, Nyonya keluarga Ning. Pernikahan antara Ruyu kami dan kau dibatalkan. Mengapa? Istana Keabadian dibuka lagi dengan upacara keabadian agung. Keluarga Lin kami sudah menerima undangan. Kami akan memasuki kalangan atas. Kau tidak lagi pantas untuk adikku. Ning Tao, tuan muda keluarga Ning. Orang sepertimu. Jauh-jauh dari keluarga kami. Jangan mengotori rumah kami. Beraninya kau. Kau orang-orang bodoh buta. Katak dalam tempurung. Apa kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Di mana kau menemukannya? Kau sampah. Kau seperti lumpur tak bisa dipakai. Kau hanya bisa mengandalkan wanita. Qingluan. Ini masalah keluargaku. Tolong pergi. Ya. Ruyu. Apakah ini yang kau pikirkan juga? Ning Ruyu, nona muda tertua keluarga Ning. Keluarga Ning kami untuk diakui oleh Istana Keabadian. Cukup beruntung untuk menerima. Ketua Istana Keabadian. Kami sudah bergabung dengan Istana Keabadian. Apakah menurutmu kau masih bisa pantas untukku? Tanpa aku, kau bisa dapat undangan Istana Keabadian. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Apa kau tahu? Apa itu Istana Keabadian? Akan ku beritahu. Istana Keabadian memegang kekuasaan atas dunia, memerintah segala arah. Hanya keluarga bangsawan terkemuka Dacia yang memenuhi syarat untuk memasuki istana. Kau, seorang kurir, mungkin bahkan tidak bisa mencapai gerbangnya. Tuan Muda Su, Anda di sini. Ibu,
Berkat Anda mengamankan untuk keluarga kami. Kualifikasi untuk menghadiri upacara keabadian agung. Kualifikasi yang dia amankan untukmu. Bukan dariku. Mungkinkah itu Kak? Suyang, Tuan Muda keluarga Su. Keluarga Su di Nanchen masih memiliki sedikit pengaruh. Dan dengan keluarga Muran dari Istana Keabadian, kami memiliki beberapa koneksi. Setelah banyak manuver, kami amankan kesempatan ini untuk keluarga Ning. Aku, Tuan Muda ini, cukup beruntung bisa bertemu dengan Ketua Istana Keabadian sekali. Dia sangat menghargaiku. Kali ini, aku sangat yakin aku bisa berikan audiensi dengan Master Istana. Benarkah? Aku sangat menghargaimu. Kenapa aku lupa pernah bertemu denganmu? Limau, apakah Anda menyiratkan bahwa Anda adalah Ketua Istana Keabadian yang baru? Tidak. Salah. Xiaomo, jangan bicara omong kosong. Lancang, kau benar-benar berani mengaku bahwa kau adalah Ketua Istana Keabadian yang memerintah dunia. Tuan Muda Su, ini, dia berani menyamar sebagai Ketua Istana Keabadian. Anda sama sekali tidak boleh melepaskannya. Tepat sekali. Nyonya, Xiaomoku, tidak bermaksud begitu, lepaskan. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Kau sudah diambang kematian. Namun kau masih berani bicara besar. Kau berani menipu di depan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan mengajarimu hari ini bagaimana bersikap dengan benar. Waktu melambat 100 kali lipat. Kau berani tidak menghormati Ketua Istana Keabadian. Aku potong umurmu 10 tahun sebagai hukuman. Selesai. Dasar sampah. Mengapa rambutmu putih? Dan Anda punya lebih banyak rutan. Apel. Ini. Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Limo, kau berani mempermainkan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Ning hidup-hidup. Tuan Muda Su, anakku tidak bermaksud begitu. Tolong maafkan dia. Pergi. Ibu. Bangun, The Ibu. film was translated and narrated by M Media. Kau berani menyentuh ibuku. Kau cari mati. Ibu. Xiaoli, 45 tahun. Sisa hidup 5 tahun 50 hari 12 jam. Ibu, Limau, apa sebenarnya yang Anda lakukan pada ibuku? Mengurangi umurnya 20 tahun. Sebagai peringatan. Berhenti bermain-main di sini. Pergi sejauh mungkin dariku. Aku pergi. Kau tidak menyesal. Keluarga Ning membatalkan pertunangan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Ibu. Ini akan membaik. Kumpulkan. Bagaimana perasaanku? Aku merasa jauh lebih baik. Ibu. Kau akan berumur panjang. Hari-hari baik masih akan datang. Baiklah. Tuan Muda Su, Limo melukai ibuku sampai sejauh ini. Anda harus membantu kami. Bantu ah. Tentu saja aku akan membantu. Halo ayah. Dasar bocah, siapa yang kau singgung di luar? Kami dicoret dari daftar Nanchen, diusir dari jajaran keluarga bangsawan. Semua aset disita oleh grup Muron. Bahkan undangan ke Istana Keabadian dicabut. Kakekmu juga meninggal mendadak. Campur tangan. Dokter, aku mohon padamu, pikirkan cara. Murong Sul, nona muda tertua keluarga Murong. Kakak bagi keluarga kami, sangatlah penting. Nona muda, aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Lihat, orang tua itu akhirnya selesai. Murong Cheng, pewaris keluarga Murong. Mulai sekarang, keluarga Murong milikku. Karena itu masalahnya. Siapkan pemakaman. Adakan pemakaman yang layak untuk kakak. Murong Cheng, hal semacam ini, bagaimana bisa kau bertindak atas inisiatifmu sendiri? Kalau tidak, kenapa? Apakah Anda ingin jenazah kakak dibiarkan di alam liar? Murong Sue, Anda benar-benar kejam. Jika Anda bertindak seperti ini, kakek akan meninggal dengan penyesalan. The film was translated Kau- and narrated by Tuan M muda, Media. mungkin Tuan masih bisa diselamatkan. Tindakanmu terlalu gegabah. Urusan keluarga Murong saya, bukan urusan Anda. Dokter, Anda boleh pergi. Penjaga, kuburkan dia segera. Murong Cheng, kau... Jika kau benar-benar menguburnya, maka itu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Nona muda Muron, Murong Suan, 90 tahun, sisa hidup 10 menit 30 detik. tolong percayalah padaku. Aku bisa menghidupkannya kembali. Saya tidak salah dengarkan. Maksud Anda bisa menghidupkan kembali orang. Tepat sekali. Orang yang bisa menghidupkan kembali orang hanyalah kepala Istana Keabadian. Bagaimana jika aku benar-benar ketua Istana Keabadian? Saya lihat Anda hanyalah seorang
Dukun palsu, beraninya bilang omong kosong di sini. Dan Anda meniru kepala Istana Keabadian, bukan penjaga. Tangkap dia. Perlambatan waktu 100 kali. Kau, kekuatan super macam apa ini? Nona Murong, percayalah padaku. Aku bisa menghidupkan kembali Tuan Tua. Nona Sulung, asal-usul anak ini tidak diketahui. Dia bermain-main di sini. Jangan sampai tertipu oleh tipuannya. Nora, orang ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Tidak ada salahnya mencoba. Murong Suat, 90 tahun, sisa hidup 3 menit. Tuan Tua tidak punya banyak waktu lagi. Hanya tersisa 3 menit. Nona Sulung Murong, pertimbangkan dengan cermat. Baiklah. Tapi biar ku jelaskan. Jika kau bisa menyelamatkan kakakku, aku akan mengabdikan diriku padamu. Tapi jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan menguburmu bersamanya. Murong Suat, 90 tahun, sisa hidup 1 tahun 20 menit. Kondisi fisik Tuan Besar telah pulih. Bagaimana ini mungkin? Kakek, kau hidup. Kakek, Orang tua ini benar-benar hidup. kakek, kau tiba-tiba meninggal. Awalnya, Murong Cheng berencana untuk menguburmu hari ini. Tapi syukurlah, Tuan Li menyelamatkanmu dan menghidupkanmu kembali. Kematian mendadak. Murong Suat, kepala keluarga Murong. Ini semua ulah Murong Cheng sedang mengerjakan. Racun yang dia berikan membuat anggota tubuhku lumpur. Dan aku tidak bisa bicara. Dia manfaatkan kesempatan kuasai keluarga. Kau, Murong Cheng, beraninya kau melukai kakek. Orang tua itu sudah hidup cukup lama. Dia sudah harus turun dari posisi kepala keluarga. kau. Saya memberitahu kalian semua. Seluruh keluarga dukun saya jadi kepala keluarga. Token kepala keluarga ada di tangan saya. Saya adalah kepala keluarga. Murong sekarang. Bahkan jika orang tua itu hidup kembali, apa yang bisa dia lakukan? Dan Anda? Kau bocah merusak rencana saya. Tangkap dia. Keluarga Murong adalah klan buruh kekaisaran terkemuka yang bertanggung jawab atas Istana Keabadian. Bagaimana bisa seorang bejat sepertimu muncul dari sana? Serahkan token kepala keluarga, keluar dari keluarga Murong. Aku bisa membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Kau cukup sombong, bukan? Saudara angkat, Anda akhirnya tiba. Anak ini meniru kepala Istana Keabadian dan merusak rencana kita. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Murong Cheng, kau benar-benar demi posisi kepala keluarga berkolusi dengan Xiao Haihu. Murong Cheng, meskipun kau berasal dari keluarga Murong kami, cabang, kakek masih mengizinkanmu untuk masuk ke garis keturunan utama keluarga Murong dan juga membiarkanmu mengambil alih separuh bisnis grup. Mengapa kau membalas kebaikan dengan permusuhan? Urusan keluarga tak biarkan aku ikut. Mereka ingin serahkan posisi kepala keluarga padamu, wanita seperti ini. Tidakkah kalian semua tahu? Anak muda, kau harus cepat pergi. Xiao Haiyu ini adalah kaisar dunia bawah binanco. Dan juga seniman bela diri tingkat 6. Kau tidak bisa demi menyelamatkanku, membahayakan dirimu sendiri. Cepat pergi. Kalau bantu sampai selesai. Kalau antar buga, antar sampai barat. Karena aku sudah terlibat dalam masalah ini, pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Bocah, apakah kau akan melindungi keluarga Murong hari ini? Siapapun yang menghalangiku. Xiao Hei, 42 tahun, sisa hidup 30 tahun 6 bulan 2 hari. Yang meninggal, kau hanyalah seorang tabib tidak penting. Kau cuma beruntung selamatkan Tuan Murong tua. Dan sekarang kau benar-benar menganggap dirimu sebagai ketua Istana Keabadian. Bagaimana kau tahu? Aku tidak. Jangan coba-coba menggertakku. Berapa banyak nyawa yang kau miliki untuk menyamar sebagai ketua Istana Keabadian? Aku akan ajari cara bersikap sekarang. Serang dia. Aku bukan sekadar tabib. Aku akan memberimu satu kesempatan sekarang. Bagaimana kau berniat untuk mati? Belum ada yang pernah berani berbicara padaku seperti itu. Murong Cheng, kau memindahkan aset grup dan menipu dana dari berbagai direktur. Buktinya ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak melakukan ini. Aku akan memberitahu keluarga secara internal dan semua direktur. Aku akan lihat nanti siapa yang masih akan mendukungmu. Kakak. Kakakku sayang,
Tolong jangan beritahu Dewan Direksi tentang ini. Kalau tidak, ini akan... Kakak. Aku sungguh tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Baiklah, kakak. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Berlaku segera. Tahu, Wurong Chen. Diusir dari keluarga Murong. Semua hak istimewamu di dalam keluarga Murong dicabut. Keluar. Terima kasih, kakak. Aku akan keluar. Ayah angkatku yang Xiao akan segera kembali. Saat itu, aku pasti rebut kembali yang hilang dariku. Aku akan membiarkanmu dulu. Hati-hati. Pergi ke neraka. Nanceng tidak membutuhkan seorang kaisar bawah tanah. Merebut esensi kehidupan. Metode semacam ini. Mungkinkah dia ketua Istana Keabadian? Murong Xuan, 90 tahun, sisa hidup 10 tahun 3 bulan 26 hari. Aku merasa 10 tahun lebih muda. Bagaimana ini mungkin? Dokter, tolong cepat periksa kakek. Organ yang lama, karena penyakit lama sudah pulih. Ini adalah keajaiban. Kau benar-benar ketua Istana Keabadian. Salam, ketua. Salam hormat untuk Tuan Istana. Baiklah. Kalian semua boleh bangkit. Tidak perlu terlalu banyak formalitas. Menurut aturan, bubuhkan segelmu pada kontrak. Dimengerti. Kontrak. Mulai sekarang, keluarga Murong akan tetap menjadi juru bicara Istana Keabadian. Kau harus terus melayani dengan setia dan rajin. Ya. Keluarga Murong pasti tidak akan mengabaikan tugasnya. Master Istana, ini adalah... Jangan sebarkan berita tentang kejadian hari ini. Identitasku tidak boleh terungkap. Aku akan hapus ingatan semua orang dulu, kecuali kau. Setelah upacara pembukaan Istana Keabadian, keluarga Murong bisa beraktivitas di luar dengan terbuka dan terhormat. Sesuai perintah Anda, tetua yang terhormat. Benar. Master Istana, ini adalah upeti tahun ini. 100 juta. Mohon diterima. The film was translated and narrated by M Media. Baru saja. Apa yang terjadi? Kepalaku. Aku sangat pusing. Aku akan pergi dulu. Nona Murong. Katamu, kalau aku hidupkan kepala keluarga tua, kau akan mengikat dirimu padaku. Jangan ingkari janjimu. Perasaan mengendalikan orang lain ini dihormati oleh semua orang. Ini benar-benar menggembirakan. Dengan hormat, selamat tinggal, Tuan Li. Dengan hormat, selamat tinggal, Tuan Li. Pernikahan keluarga Xiao ini, skalanya benar-benar megah. Lebih dari separuh industri hiburan datang untuk mendukung. Maman. Keluarga Xiao adalah penguasa industri hiburan dinasti surgawi. Siapa yang berani tidak datang? Mengapa kau bersikeras aku ikut denganmu? Hanya untuk mengamati pernikahan orang lain. Suatu hari nanti akan berguna. Bukankah kau bilang, kau akan mengabdikan dirimu padaku? Zhao Menghai, 98 tahun, sisa hidup 1 hari 1 jam. Cukup banyak orang di sini. Ambilkan aku segelas sampanye. Aku akan mencari Tuan Tua Xiao untuk mengobrol. Sepertinya kau benar-benar datang hari ini untuk Tuan Tua Xiao. Hanya perjalanan sampingan. Tuan Tua, aku membantumu. Sekarang, selain tuanku, Yu Yima, 30 tahun, sisa hidup 40 tahun 65 hari 16 jam. siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga, kepala keluarga tua? Tapi, Anda ingin kami menyerahkan semua aset keluarga Xiao kami.
Ini, Uang bisa hilang, tapi bisa dicari lagi. Jika nyawa kepala keluarga tua hilang, keluarga Xiaomu kemungkinan besar akan Yu Himan, Nona sulung keluarga Yu. dihapus dari Nancheng. Aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Menghai, kepala keluarga Xiao. Saranmu akan kupertimbangkan. Kepala keluarga tua, setiap hari tambahan kau hidup juga merupakan anugerah dari tuanku. Saat ini, jangan keras kepala begitu. Apakah ada orang lain selain aku yang bisa memperdagangkan waktu? para hadirin. Upacara pernikahan sudah dimulai. Mari undang Tuan Tua Xiao ke panggung. Baiklah. Nona Yu, mohon maafkan aku. Kakak angkatan, bantu aku mencari tahu tentang grup Wansan. Tidak peduli siapa di balik wanita ini. Keluarga Xiao adalah klan sebesar itu. Aku tidak akan mengerahkan mereka pada siapapun. Wanita bernama Yu Yiman itu. Kau mengenalnya? Dia adalah nona muda tertua dari keluarga Yu, mengandalkan dukungan kuat dari keluarga Xiao. Dia telah berkembang pesat di industri hiburan dan memenangkan aktris terbaik. Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia memang memiliki daya tarik. Keluarga Yu juga termasuk di antara 4 keluarga besar. Gimana mungkin nona tertua dari keluarga Yu membutuhkan bantuan keluarga Xiao? Kedua keluarga memiliki ikatan pernikahan. Keluarga Yu menurun dalam beberapa tahun terakhir. Paman ayah Yu Yiman menikah dengan keluarga Xiao. Mereka pun bertahan dengan status saat ini. Namun, Yu Yiman tampaknya baru-baru ini menjadi dekat dengan Rong Shixiong keluarga Rong. Aku dengar mereka berdua. Jadi begitu. Semuanya, mohon tenang. Selanjutnya, mohon sambut kepala keluarga Xiao kami. Ayah saya, Xiao Menghai, untuk berbicara sebentar. Hal-hal yang menguntungkan jangka panjang. Jangan dikejar. Tempat-tempat perselisihan berkepanjangan. Jangan datangi. Tujuku, Hesho. Ingat ini baik-baik. Ayah, Waktu melambat 100 kali lipat. Ini. Ada apa ini? saya tidak tahu. Xiao Menghai, 98 tahun. Sisa hidup 1 hari dan 1 jam. Siapa kau? Aku adalah pedagang waktu. Kau juga bisa memanggilku Tuan Li. Pedagang waktu. Apakah Anda mengatakan Anda bisa memperdagangkan waktu? Waktu sejengkal itu bernilai 1000 emas. Tapi denganku, 1000 keping emas bisa membeli waktu. The film was Kau bisa translated mempertimbangkannya. and narrated Namun, by Tuan M. Tua Xiao, Media. waktumu sudah hampir habis. Klub keabadian. Apa latar belakang orang ini? Saya tidak tahu. Saya melihat orang ini hari ini. Datang dengan mobil Tuan Murong. Murong yang dari klan Murong. Sangat hormat kepadanya. Orang ini tidak sederhana. Tuan Li. Bolehkah saya bertanya berapa harga waktu Anda? Berapa? Setengah dari keuntungan tahunan keluarga Xiaomu. Aku hanya terima pembelian tahun ini. Keuntungan tahunan keluarga Xiao kami adalah 10 miliar. Anda meminta setengahnya hanya dengan satu kata, bukankah ini? Jika waktu benar-benar bisa dibeli. Harga ini bukan kerugian. Tuan Li. Bolehkah tahu kapan transaksi dilakukan? Besok, Taman Pemandangan Kekaisaran. Baiklah. Kalau begitu kami akan merepotkan Anda, Tuan Li. Permisi. Maafkan aku, apa kau buta? Baiklah, Nona Yu. Setidaknya mereka sudah meminta maaf. Sudahlah, lupakan saja. Lupakan saja.
Untung saja hanya bajuku yang kotor. Jika kau merusak wajahku, bagaimana aku bisa berkarir di industri hiburan? Meskipun aku setuju melepaskanmu, Tuan Xiong tidak akan setuju. Tuan Xiong, apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau. Coba sentuh dia. Dan kau ini siapa? Kau ini simpanan kan? Ada apa? The film was translated Membela and tuanmu. narrated by M Media. Lalu, apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu status dan posisiku? Sekarang, ambang batas keluarga Xiao semakin rendah. Orang macam apa yang berani mereka biarkan masuk? Keamanan. Cepat, usir dua orang ini. Nona Yu. Temperamenmu cukup berapi-api hari ini. Berani buat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Tuan Zhao, Anda tidak tahu bahwa barusan Dian. Apa kau tahu identitasnya? Dia adalah nona muda tertua dari keluarga Murong. Murong Sui. Dia juga tamu terhormat kami. Pendamping wanita Tuan Li. apa? Tuan Li, ini adalah kelalaian tugas keluarga Zhao kami. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Sebenarnya, siapa identitasmu sampai membuat kepala keluarga Zhao membungkuk? Identitasku. Kau tidak pantas tahu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nona Yu, minta maaf kepada Tuan Li. Jika aku menyinggung keluarga Zhao, aku tidak akan pernah maju. Tuan Li, saya minta maaf. Lebih keras. Tuan Li, saya salah. Lebih keras. Tuan Li, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Keputusan Nona Yu tidak cukup. Tuan Li, saya tahu saya salah. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. Ayah, cukup. Hari ini adalah pernikahan Haizhou. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir. Ini tergantung pada keinginan Tuan Li. Wajahmu. Wajahku. Berani menyentuh wanitaku. Hukumanmu adalah kehilangan 10 tahun usia. Wajahku. Kepala Zhao, kutunggu besok. Nona Yu, izinkan saya memberi Anda nasihat. Tak semua konsekuensi bisa Anda tanggung. The film was translated and narrated Apa by aku M masih peduli Media. konsekuensinya sekarang? Tolong. Aku tahu tempat ini tak ternilai harganya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Li akan menerimanya. Jangan ragukan kekuatan Tuan Li. Bisa membuat kesepakatan dengannya. Uang saja tak cukup untuk mencapainya. Ini adalah keberuntungan Anda. Pria itu sudah menunggu Anda. Silakan. Baik, Maaf Tuan Li. Kami terlambat. Belum terlambat. cepat berikan barang itu kepada Tuan Li. Tuan Li, kami ingin membeli. 1 tahun waktu Anda. Biayanya sebesar laba bersih kami. Setelah dividen saham. Yaitu 5 miliar.
Bagus, kau seharusnya sudah tahu itu. Aturan istana keabadiannya murung ya. Ya, kami tahu. Tanda tangani kontraknya, dan transaksi kita selesai. Baik, Ayah, Patriark Shao, waktumu tinggal 1 menit. Tolong cepatlah. cepat. Sangat bagus, Patriark Tua Shao. Transaksi kita selesai. ayah, Shao Menghai, 98 tahun, sisa hidup 1 tahun. ada apa denganmu? Tuan Li Anda, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan pada ayah saya? Ayah, bagaimana keadaanmu? Dadaku. Tidak sakit lagi, ini keajaiban. Ini keajaiban. Tuan Li, mohon maaf atas kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Patriark Tua Shao, selamat ulang tahun kesehatanmu. Nikmatilah dengan baik. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Ayah, tubuhmu benar-benar lebih baik. Ya, tubuhku memberitahuku begitu. Tuan Li. Itu benar-benar memiliki fungsi ini. Aku sudah hidup begitu lama. Baru kali ini aku bertemu orang luar biasa. Cepat transfer sisa uangnya kepada Tuan Li. Baik, saya akan segera mentransfernya. Juga, Murong kenal Tuan Li dan Istana Keabadian sebelum kami. Mulai sekarang, kita perlu sering kontak dengan keluarga Murong. Dua keluarga bangsawan besar, yang awalnya saling menjaga dan berhadapan, kini harus berjabat tangan dan tersenyum. Limau. Baru saja menerima kabar. Lelang sarang naga sudah dekat. Kronometer Qian Kun termasuk barang lelang. Kamu harus menawarnya. Token sepenting itu justru berakhir di pelelangan. Saat Paman Yang Xiao tinggalkan Istana Keabadian, dia ingin membawa kronometer Qian Kun, tapi dihentikan oleh guru. Kronometer Qian Kun hilang saat perebutan. Dan belum ditemukan sejak saat itu. Terlepas dari alasan dibaliknya, token sepenting itu harus didapatkan. Benar. Aku suruh kamu selidiki grup Wanshan. Bagaimana perkembangannya? Secara kebetulan, saat menyelidiki grup Wanshan, aku mengetahui tentang lelang sarang naga. Begitukah, ceritakan padaku. Grup Wanshan, konsorsium yang muncul beberapa tahun terakhir. Lingkup pengaruhnya luas. Keluarga Yu, salah satu dari 4 keluarga besar. Kedua keluarga Rong telah setia padanya. Dalang di balik grup Wanshan sangat The misterius. film was translated Tidak pernah mudah and menunjukkan dirinya. narrated by M Media. Tapi untuk lelang sarang naga ini, dia telah memobilisasi sejumlah besar modal. Sepertinya dia bertekad untuk memenangkan ini. Menurutmu dalang di balik grup Wanshan itu? Mungkinkah pengkhianat Yang Xiao itu? Sangat mungkin. Kronometer Qian Kun tidak boleh jatuh ke tangannya. Beritahu keluarga Shao dan keluarga Murong, aku butuh dana. Semakin banyak. Lelang hari ini, saya bertekad untuk menang. Tuan Xiang, Lelang sarang naga ini benar-benar misterius dan tidak terduga. benar sekali. Sekali setiap 3 tahun, hanya harta langka yang dilelang, dengan cukup dana saja, dan keluarga terkemuka dengan prestis, yang dapat berpartisipasi. Terima kasih banyak, Tuan Muda Cek dan undangan Nona Yo, untuk bisa masuk. Aku dengar, kali ini ada lelang untuk harta karun awet muda. Jika aku bisa memenangkan tawaran, ibuku akan kembali seperti semula. The film was Adapun translated kau hari and ini, narrated jika by kau M melayani Media. Tuan Muda Chang dengan baik, mungkin dia mungkin akan menawar harta untukmu. Ini dengan Tuan Muda Cheng, kesempatan bagus untuk menjalin koneksi. Mengapa kau tidak segera setuju? Aku akan melayani Tuan Muda Chang sebaik mungkin untuk membalas kebaikanmu. Hei Inna, apa yang kau lakukan di sini hari ini? Kau harus menjelaskan dulu. Jangan menunda urusan pentingku. Ya. Kemarilah. Tuan Xiong ini, kepala keluarga Rong saat ini, juga ditunjuk langsung oleh ayah angkatku, dari grup Wanshan. Hari ini,
Dia datang mewakili grup Wanshen. Semua barang lelang ini sudah dalam genggaman kita. Orang-orang ini hanyalah latar belakang. Dan kau, malam ini, layani Tuan Siong kita dengan baik. Aku akan mencari harta karun untuk menyembuhkan penyakit ibumu. Menyembuhkan penyakit. Kau sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Limo. Orang sepertimu gak pantas masuk aula besar seperti ini. Pergi sejauh mungkin. Kau mengandalkan kekuatan orang lain. Bahkan tak layak dipamerkan di depan umum. Jangan hanya bicara besar. Kalau mampu, tunjukkan keahlianmu. Masuklah ke aula utama sarang naga. Lalu datang dan tantang aku. Dia seperti tikus got. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Cepat pergi sejauh mungkin. Jangan kira cukup hanya dapat pakaian mewah dan menempel pada wanita kaya. Kamu bisa lawan takdir dan ubah nasib. Berhentilah bermimpi. Kamu hanyalah songgok lumpur tak berguna. Kau, seorang kurir, menyelinap masuk ke sarang naga tanpa malu. Orang sepertimu hanya mencemari lelang sarang naga. Jadi orang ini adalah kurir. Benar-benar tidak berguna. Benar-benar menggelikan. Lelang dimulai. Silakan masuk. Limo. Kau, seorang kurir, tak layak masuk sarang naga. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Enya. Kau. Biarkan aku memberitahumu. Untuk memasuki sarang naga, kau membutuhkan aset setidaknya 10 miliar. Bisakah kau membayar uang sebanyak itu? Dia mungkin. Bahkan 100 yuan. Bahkan 100 yuan pun tak bisa diambil. Aturan sarang naga, cuma yang kayu bersih 10 miliar yang bisa masuk. Mohon verifikasi identitas Anda. Murang Cheng 30 miliar. Limo. Kau lihat itu. Hanya status seperti ini yang layak masuk sarang naga. Semuanya. Kalian semua melihatnya kan? Beberapa orang hanya bersikap sombong. Tapi pada akhirnya, mereka tetap hanya orang tak berguna. Lalang ini, kenapa dia boleh ikut lelang? Cepat usir dia. Ya, cepat usir dia. Tunggu sebentar. Permisi, Huan Li. Aku terlambat. Bukankah dia nona tertua keluarga Murong? Mengapa Anda begitu sopan padanya? Tepat sekali. Apa latar belakang anak ini? Ini adalah sedikit ketulusan. Tolong terima ini. Keluarga Murong mengiriminya uang. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Aku tahu kenapa kamu begitu sombong. Jadi kamu sudah dapat wanita kaya lain. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, aku akan mencakar wajahmu. Murong Sue, biarkan aku mengingatkanmu. Uang ini dipinjam olehmu. Ini bukan untuk penggunaan pribadinya. Aku sudah, atas nama Tuan Li, membeli sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, aku telah membawanya masuk ke grup Murong, Dewan Direksi. Uang ini adalah modal terdaftarmu. Dan sahamnya, aku belum sempat menghitungnya. Tuan Limo, dengan aset, memenuhi syarat. Silakan. Lelang sarang naga. Lelang sarang naga kini dimulai. Barang pertama yang dilelang hari ini, kebangkitan dan keabadian. Harga awal 100 juta. Sampah macam apa itu? Harganya 100 juta. Benda ini terlihat seperti Tai Sui, tapi kualitasnya terlalu buruk. Kalah jauh sama Ganoderma Lucidum Apotek. Haiti apakah kandanya?
Sampah macam apa ini? Kau bilang ini bisa memperpanjang umur dan menghidupkan kembali orang mati. Ini tetap terlihat seperti sampah. Hanya orang bodoh beli ini seharga 100 juta. Biarkan cepat berlalu. Selanjutnya, 100 juta. Aku ambil. benar-benar ada orang bodoh menawar sampah ini. Kau si kurir. Mungkin belum banyak melihat dunia. Aku akan memberimu satu gratis. 100 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. Orang biasa memang orang biasa. Apa kau tahu apa itu? Harta karun. Cepat ambil barangmu dan keluar. Jangan mempermalukan dirimu di sini. $100 juta, 1 kali. 100 juta, 2 kali. 100 juta, 3 kali. Terjual. 100 juta. Untuk membeli sampah semacam ini. Itulah mengapa orang sepertimu hanya cocok untuk mengantar makanan. 100 juta. Kau berinvestasi dalam tawaran orang biasa ini. Wajah keluarga murong kita. Kau telah benar-benar mempermalukannya. Kau tidak mengerti. Ini adalah harta karun. Harta karun. Kau pasti bercanda. Bicara tentang memperpanjang hidup, itu hanya membodohimu. Benda ini, kau lihat, meskipun terlihat seperti Tai Sui, kualitasnya sangat buruk. Kalah jauh dari Ganoderma Lucidum Apotek. Adapun barang ini, harganya maksimal 100 atau 200 yuan. Kau dengar itu, Limo? Kau membeli sampah ini. Menjijikan bahkan untuk digunakan sebagai obat. Buta. Itu kau bukan. Aku memiliki mutiara yang cemerlang. Lama terkunci oleh debu duniawi dan kerja keras. Tapi sekarang, debu telah hilang dan cahaya muncul. Menerangi 10.000 gunung hijau. Tunggu sebentar. Meskipun kualitasnya tidak bagus, tidak perlu menghancurkannya kan? Kenapa kau menghentikannya? Biarkan dia menghancurkannya. Ketidaktahuan. Tidak ada kehancuran, tidak ada pembangunan. Limo, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa benda ini memancarkan cahaya merah? Mungkinkah ini bodi darah? Tepat sekali. Ini memang blood body. Ini juga bisa disebut red hair body. Darah kilin. Buah langka dari darah di tanah. Cuma tumbuh di istana bawah tanah istana keabadian. Ini bisa menyembuhkan luka parah. Menghidupkan kembali orang mati, dan memperpanjang hidup. Di dunia ini, hanya ada 2 dari ini. Nilainya tak terukur. Dan tak terhitung. Wawasan Tuan Li benar-benar luar biasa. Omong kosong. Bahkan jika itu adalah yang kau sebut blood body, itu tidak lebih dari bahan obat bermutu tinggi. Paling-paling, harganya beberapa juta. Terlebih lagi, kemampuannya menghidupkan orang mati belum pernah dibuktikan oleh siapapun. Aku bersedia mencoba. Kau bersama mereka. Kalian bersekongkol menipuku. Karena itu masalahnya, Murong Chen. Kenapa kau tidak mencobanya? Aku, Kau. Bukankah kau mencoba menyelamatkan ibumu? Sekarang kesempatanmu. Tapi Apa? Jangan takut, jika dia berani bermain trik. Tuan Siam, buat dia mati sekarang juga. Cepat. Limo, jika kamu berani menyakiti ibuku, aku akan memastikan kamu mati. The film was translated and narrated by M Media. Ibu? Ada apa denganmu? Limo, kamu berani menyakiti ibuku. Aku akan membuatmu mati. Aku tahu itu. Benda ini. Gimana bisa hidupin orang mati? Aku hampir tertipu triknya. Lihat, semuanya. Dia jauh lebih baik. Benar-benar. Aku merasa jauh lebih baik. Xiao Yu, aku benar-benar jauh lebih baik. Kelopak kecil blood body ini hanya memperpanjang hidup 3 tahun. Jika 2 dikonsumsi bersama, itu bisa memperpanjang hidup 100 tahun. Ini harta karun yang bisa hidupkan orang mati. Tepat sekali. Dia berdiri. Limo, kenapa kau begitu baik menyelamatkanku? Apa sebenarnya niatmu? Bukan itu niatku. Tapi aku bukan menyelamatkanmu karena baik. Aku cuma mau kalian tetap bersama. Manusia biasa dengan mata biasa. Menyaksikan. Apa itu harta karun sejati? Anak muda,
Aku akan menawar 200 juta. Barang ini, aku menginginkannya. Aku tawar 300 juta. 300 juta. Aku tawar 500 juta. 500 juta. Minggir. Aku tawar 1 miliar. Aku menginginkannya. Bagaimana ini mungkin? Kurir ini menghasilkan 1 miliar dalam sekejap mata. Tuan Li, kau benar-benar memiliki mata yang tajam. Sesuatu yang dibeli seharga 100 juta, dijual kembali seharga 1 miliar. 1 miliar. Aku. Jangan, jual. Apel, apa aku memberimu terlalu banyak muka? Apa kau mencoba menentangku? Limo, kau gila. Kau tak akan jual meski seharga 1 miliar, bahkan kalau barang kamu bisa nambah umur. Mungkin tidak bernilai 1 miliar. Terlebih lagi, Tuan Siong yang ingin membeli barangmu. Betapa besar kehormatan yang dia berikan padamu. Apa mengantar makanan membuatmu bodoh? Bagaimana kalau begini saja? Aku tawar 2 miliar. Ditambah bantuan dari keluarga Rongku. Bagaimana? 2 miliar. Ditambah bantuan keluarga Rong. Cukup. Jangan serakah tak terpuaskan. Benar sekali. Ini sesuatu yang tak bisa kau mohon. Jangan memancing masalah. Tidak dijual. Simpan saja. Benda ini sangat berguna bagiku. Bahkan, kalau keluargamu punya aset puluhan juta, itu kurang dari 1/10.000 nilainya. Nah, Tuan Siong beli barangmu itu, kehormatan buat kamu. Jika kau menyinggung keluarga Ron, kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, harta karun, milik orang yang berbudi. Bodi darah ini. Aku khawatir kau tidak akan bisa menanganinya, dan nyawamu mungkin dalam bahaya. Mengancamku. Bahkan jika nyawaku dalam bahaya. Aku akan membuat seluruh keluarga Rongmu terkubur The bersamaku. film was Rancang. translated and narrated Nah. by M Media. Kau coba lawan keluarga Rongku. Tuan Rong, jangan turunkan dirimu ke level dia. Di dunia ini, bagaimana bisa ada harta yang tambah umur 100 tahun? Mengandalkannya, bagaimana dia bisa tahu? Blood body apa? Aku melihatnya sebagai hanya seorang penipu. Tapi aku jelas baru saja. Apa kau lupa? Dia menggunakan mantra ilusi. Dia barusan hanya menghilangkan ilusi itu. Benar, 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 pasti itu. Kenapa kau begitu baik menyelamatkanku? Pada akhirnya, kau hanyalah seorang pembohong. Tepat sekali. Orang rendahan yang belum lihat dunia. Barusan menolak menjualnya padamu, Tuan Siong. Mungkin takut kau akan membongkar triknya. Jadi dia penipu dan pembohong. Untung aku cerdik dan tidak jatuh ke dalam tipuanmu. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu. Benar sekali. Bahkan aku hampir saja tadi tertipu olehnya. Tipuan sepele yang tidak layak disebut. Nah, aku akan mengingatmu. Manusia biasa tak mengenali harta sejati. Orang buta tak bisa bedakan benar salah. Jangan berisik di sarang naga. Cepat diamkan diri kalian. Lelang berlanjut. Barang ini, harta tertinggi langit bumi, sebuah syariah. Ini bisa menghidupkan kembali orang mati, memungkinkan seseorang meraih keabadian. Harga awal, 1 miliar. Kenaikan Tuhan tergantung pada ini. Malam ini, kita harus mendapatkannya. Ya, 2 miliar. 5 miliar. 6 miliar. Berani bersaing denganku. 8 miliar. Benda ini tidak bisa ditawar. Siapapun yang menawarnya akan mati. Kau benar-benar mengira kau seorang master. Apa yang kau tahu? Nah, kau sering menyinggung kami malam ini. Ini adalah sesuatu yang diinginkan grup Wenshen. Kau menyinggung keluarga Rong kami sekarang. Aku sarankan kau lebih pintar. Untuk menghindari membawa masalah pada dirimu sendiri. Ini adalah sarira kaisar jahat. Iblis wanita penguras kekuatan hidup tertekan. Anak bodoh. Sarira ini, benda keberuntungan untuk kemakmuran. Bagaimana mungkin ada iblis wanita? Istana keabadianku mengatur hidup dan mati. Iblis wanita ini menguras kekuatan hidup, mengganggu tatanan hidup dan mati. Tuanku menekannya di dalamnya. Untuk mencegahnya, melukai makhluk hidup. Limau, mimpi menjadi master istana keabadian lagi. Bangunlah.
Kamu hanyalah seorang kurir. Hei, apa orang ini sakit? Dia bahkan berani mengaku dari Istana Keabadian. Bagaimana mereka membiarkan orang seperti ini masuk? Ini keterlaluan. Limo. Tidak. Master Istana Keabadian, Tuan. Mereka bilang Istana Keabadian mengatur waktu. Aku sudah lama memarahimu di sini. Ambil saja waktuku, kalau begitu. Ayo, ambil waktuku. Karena kau dengan tulus memintanya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Trikmu cukup bagus. Sudah berapa lama kau berlatih? Aku akan mengambil 10 tahun waktumu dulu. Tanda tangan di sini. Baiklah. Waktumu. Sudah kuterima. Tuan Muda Cheng, rambutmu sudah The film memutih was semua. translated Ini and membuatmu narrated terlihat by 10 tahun M lebih Media. tua. Kerutan telah muncul. Bagaimana mungkin? Rambutku. Wajahku. Tidak. Mustahil. Mungkinkah? Apa kau benar-benar Master Istana Keabadian? Dengan kepala berambut putih. Selain Master Istana Keabadian, siapa yang punya kemampuan seperti itu? Keberuntungan kami bertemu Ketua Istana. Salam, Ketua Istana. Master Istana. Master Istana Keabadian. Saya bodoh tak melihat keagungan Anda. Maafkan saya. Saya telah menyinggung Anda. Tolong, bisakah Anda kembalikan waktu saya? Saya mohon. Memohon padaku sekarang sia-sia. Kontraknya sudah ditandatangani. Ini berlaku segera. Waktumu tidak bisa dikembalikan. Namun, aku selalu adil. Kita punya transaksi. Kau menjual waktumu. Tentu saja kau akan menerima imbalan besar. Mengenai imbalanmu, Tuan Muda Qin, 10 tahun waktu yang kau jual diberikan secara gratis. Mustahil. Karena Tuan Muda Cheng begitu murah hati. Aku benar-benar terkesan. Terima kasih, Tuan Muda Cheng. Tuan Master Istana, saya mohon, biarkan saya pergi. Tolong, beri saya kelonggaran. Cukup. Tertipu oleh bajingan tak tahu malu. Kau benar-benar memalukan bagiku. Nah, awalnya, aku mengira kau tahu trik murah. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kau penjahat keji yang menggunakan racun. Kau bilang aku menggunakan racun. Ya. Baru saja, kau menaruh racun pada yang disebut kontrak itu. Jadi begitu. Berkat Tuan Xiang. Limo. Kau berani meracuniku. Aku beritahu kau. Aku akan beritahu ayah baptisku, Tuan Yang Xiao. Kau pasti mati. Nah. Baiklah, karena sudah sampai seperti ini, kenapa aku tidak memberitahunya? Akan ku beritahu. Yang Xiao adalah dalang dari grup Wansheng. Dia punya hubungan dalam dengan Istana Keabadian, tapi dia juga tak terduga. Bahkan keluarga Rong kami dan keluarga Yu telah menyatakan kesetiaan kepadanya. Jika kau punya permintaan terakhir, sebaiknya kau cepat penuhi. Seorang yang sekarat. Aku khawatir kau akan terlambat. Gop Wanshen adalah kekuatan yang baru bangkit. Banyak keluarga terkemuka telah dianeksasi. Keluarga Murong kami juga pernah mengalami penyergapan. Berkat kakek, dia membalikkan keadaan dan menyelamatkan keluarga Murong kami. Yang Xiao adalah orang yang guru bicarakan. Paman bela diri pengkhianat itu. Bagus. Panggil dia kemari. Aku baru saja berpikir untuk menemuinya. Tuanku bukan orang yang bisa kau temui kapan saja. Limo, The film was Kau adalah orang mati translated berjalan. and narrated by aku M sarankan Media. kau lebih cerdas. Jangan mengganggu Lelang lagi. Kalau tidak, tanyakan pada keluarga dan selebriti yang hadir. Siapa yang akan mengampunimu? Silakan lanjutkan. Sarira di dalam ini
membantu mencapai keabadian dan pencerahan, menikmati berkah abadi selamanya. Tuan Muda Murong Cheng barusan menawar 8 miliar. Ada yang ingin menawar lebih tinggi. Selamat, Tuan Muda Murong Cheng, atas perolehan barang ini. Terjual. Aku bilang, barang ini tidak bisa dilelang. Limo. Kau merebut barangku lagi. Aku akan menghadapimu. Percaya atau tidak. Nah, sepertinya kau ingin mati sekarang. Murong Chen. Aku tidak peduli hidup atau matimu. Tapi begitu iblis wanita di sini dilepaskan, semua orang yang hadir hari ini akan terkubur bersamamu. Apakah ini tidak ada habisnya? Lagi. Iblis wanita apa? Aku rasa kau sengaja membuat masalah. Menggunakan iblis wanita ini. Kebohongan yang hanya bisa dipercaya anak-anak. Apa kau menganggap kami bodoh? Kamu benar-benar sombong. Nah, berani membuat masalah di sini. Keluarga Wanku tak akan membiarkanmu lolos. Tepat sekali. Keluarga Wang kami akan menghukum penjahat ini. Hukum Limo. Hukum Limau. Hukum Limo. Hukum Limau. Kami mohon. Hukum Limo. Kalian semua, diam. Apa kalian bahkan tidak percaya kata-kata Tuan Li? Hati-hati, kalian bisa mati tanpa tahu bagaimana. Jika kau bersikeras menentang Tuan Li, maka keluarga Xiao kami akan mengikuti Tuan Li dan berjuang sampai mati bersama. Keluarga Murong kami juga bersumpah untuk mengikutinya sampai mati. Aku lihat kalian semua benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Orang yang dia singgung hari ini adalah banyak keluarga terhormat dari Nanchen. Kau benar-benar pergi memohon untuknya. Aku rasa kau ingin mati tanpa tempat pemakaman, bukan? Cukup. Tidak perlu banyak The bicara film lagi. was translated and Aku akan narrated menunjukkan by padamu M sekarang. Media. Apakah perkataanku benar atau salah? Tidak. Berhenti. Lelang properti naga. Iblis wanita. Ini benar-benar iblis wanita. Ini nyata. Limo, apakah kau akan berhenti menggunakan taktik tercela seperti ini lagi? Di mana kau menemukan aktor-aktor ini? 1000 tahun. Aku terperangkap, tak pernah melihat cahaya matahari. Sekarang aku akhirnya keluar. Begitu banyak orang. Cukup untuk melahap umur mereka. Untuk memulihkan kultivasiku. Lari. Lari cepat. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku serius. Kalau begitu, aku akan menyerap umurmu dulu. Ampun. Tuan Siam, selamatkan aku. Ampun. Selamatkan aku. Selamatkan. Setan. Turunkan orang itu. Aura di sekitarmu sangat istimewa. Jika aku menyerap umurmu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat dan mencapai pahala sempurna. Umurku tidak ada habisnya, dan tak ada habisnya untuk digunakan. Tergantung apakah kau bisa melahapnya. Siapa kamu? Kamu benar-benar bisa menyakitiku. Aku adalah penguasa Istana Keabadian. Kau ditekan karena merebut umur orang lain dan mengolah ilmu hitam oleh Istana Keabadian. Namun kau masih tak menunjukkan penyesalan. Ribuan tahun kultivasimu akan aku ambil kembali sekarang. Master Istana, ampunilah. Aku disegel selama 1000 tahun. Itu juga karena terpaksa. Langit menghargai kehidupan. Kau dipenjara 1000 tahun, tapi tak membunuh siapapun. Kau mungkin terhindar dari hukuman mati, tapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Aku akan merebut 900 tahun kultivasimu sebagai bentuk hukuman. Jika kau benar-benar ingin berbuat baik dan berkultivasi lagi, mulai dari awal. Jika kau berbuat salah lagi, kau tidak akan dimaafkan dengan mudah. Terima kasih, Master Istana, atas pengampunan nyawaku. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, aku pasti akan datang jika dipanggil, dan pergi jika diusir. The film was translated and narrated by M Media.
Di mana iblis betina itu? Kemana iblis betina itu pergi? Apa kau baik-baik saja? Di mana iblis wanita itu? Aku sudah menghukumnya. Dan sementara melepaskannya. Biarkan dia pergi. Aku benci. Itu jelas seseorang yang kau bawa. Seorang aktris. Untuk berakting bersamamu. Bagus Limo. Terus-menerus membuat masalah. Semuanya, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Benar, kita tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa melepaskannya. Sama sekali tidak bisa melepaskannya. Semuanya, jika kalian punya keluhan, kalian bisa menyelesaikannya di luar. Lelang belum berakhir. Siapapun yang ingin pergi, silakan saja. Limo. Sudah menjadi orang mati. Setelah lelang berakhir, kami akan menghadapimu cepat atau lambat. Barang lelang terakhir hari ini adalah kronometer Qian Kun. Barang ini dapat membalikan kosmos. Harta ini dapat membalikan alam semesta dan bebas mengendalikan waktu. Ini adalah artefak ilahi kuno yang hilang. Apakah ini acara utama malam ini? Benda ini dapat menentang takdir dan mengubah nasib. Kita harus mendapatkannya. Aku mengerti. Harta sebenarnya adalah kotak kayu, bukan jam pasir. Barang ini harga awal 5 miliar. Mulai sekarang 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. Silakan menawar. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. 10 miliar. 10 miliar 10 juta. 15 miliar. Dengan keluarga Murong mendukungmu. Benar-benar berbeda. Sepertinya kau pasti akan menang. Barang milikmu ini, bisakah ini menyelamatkan nyawa kepala keluarga Murong? Siapa tahu? 1 miliar 510 juta. 20 miliar. 20 miliar 10 juta. Murong The Cheng film was sudah selesai membuat translated keributan. and narrated by Apa? M-Media. Hanya kau yang boleh menawar. Lihat aku. 24 miliar 90 juta. 25 miliar. Kenapa kau tidak menawar? Apel. Takut. Tidakkah kau akan menawar lebih tinggi? Tawar. Tuan Muda Qin. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku takut. Masih mau bersaing dengan tuan muda ini. 25 miliar satu kali. 25 miliar dua kali. 25 miliar 3 kali. Terjual 25 miliar. Tuan Siang. Tuan Siang telah mendapatkan harta itu. Ayo. Tuan Siang. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi. Tuan Siang. Aku hebat. Tuan Muda Chen, tolong tunggu. Tuan Muda Qin. Mungkinkah kau menjual kotak ini padaku? Apakah orang ini gila? Dia baru saja gagal. Sekarang dia mencoba menyelamatkan muka. Jadi kau menginginkannya. Mari kita lihat berapa yang bisa kau tawarkan. Tuan Muda Qin. Kotak ini bukan semacam bahan berharga. Bagaimana kalau begini? Aku akan menawarkan 100.000. 1 juta? Tidak. 10 juta. Tuan Muda Qin. Kotak ini berpenampilan biasa. Kau mau 10 juta untuk itu? Jika kau tidak mampu, nyah sana. Baiklah. Aku akan membelinya. Kotak rusak itu tidak bernilai 10 juta. Nilai tak hanya tergantung pada penampilan. Percayalah padaku. Di kartu ini, ada tepat 10 juta. $10 juta hanya untuk membeli kotak rusak. Si bodoh ini meniru orang lain. $10 juta hilang.
Kamu membeli kotak rusak seperti itu hanya untuk menghancurkannya. Apa kamu bodoh? Kotak ini ternyata punya kompartemen tersembunyi. Mungkinkah kotak ini adalah harta yang sebenarnya? Baru saja, juru lelang bilang ini harta paling berharga. Tapi tidak mengatakan apakah itu kotak itu, atau jam pasirnya. Lihatlah baik-baik. Ini adalah kronometer Qian Kun yang asli. Kata-kata juru lelang itu samar. Dia ingin melihat siapa yang bisa mengenali harta yang sebenarnya. Limo, kamu berani menipuku. Tuan Siam, kamu harus mengendalikannya. Berhenti bicara omong kosong. Tentu saja, kalian berdua tidak perlu terlalu berkecil hati. Apa yang dipegang Tuan Muda Qin adalah pasir waktu. Meskipun Istana Keabadian memiliki sebanyak yang kami kehendaki, tapi jika kau ingin mengaktifkannya, kau butuh tambahan mantra dan metode. Jika Tuan Muda Qin ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Kamu suka sekali bertingkah seperti guru ya? Kamu mengajarinya kan? Baiklah. Penjaga, sita benda itu untukku. Serang. Beraninya kamu membuat masalah di sarang naga. Mati. Tuan Siam, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Tuan Muda Qin, terima kasih banyak. Ayo pergi. Limo, terakhirmu. Limo, keluar sini. Limo. Tuan Muda Qin, tidak tidur larut malam, datang ke rumahku. Untuk apa kamu membuat masalah? Kurangi omong kosong. Serahkan kronometer Qian Kun. Tuan Muda Qin, disinilah letak kesalahanmu. Aku membeli kotak itu. Uang untuk barang. Sekarang kamu ingin mengambilnya kembali. Bukankah itu tidak pantas? Aku tidak punya kesabaran. Ikat dia untukku. Cari kronometer Qian Kun untukku. Bunuh siapapun yang kamu lihat. Jangan bergerak. Mundur. Karena sudah begitu, aku akan menyeretmu bersamaku. Limo. Cukup. Berhentilah berpura-pura. Kamu datang ke sini hari ini, bukankah hanya untuk mengikatku? Pentan. Serahkan barangnya. Ini. Ikat aku. Aku akan menemui ayah baptismu. Ya. Kita semua akan mendengarkan Kakak Li. Tuan Siam, Limo sudah terikat dan kubawa ke hadapanmu. Dan kronometer Qian Kun, aku juga sudah mendapatkannya. Aku sudah menugaskan orang membawa Dian ke ayah baptis. Limo, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Saya punya banyak waktu hari ini untuk menyiksamu perlahan. Mengapa kamu harus menentangku? Tuanku. Paman bela diri. Kita akhirnya bertemu. Setidaknya kamu masih punya sopan santun. Memanggilku paman bela diri. Aku tahu hantu tua itu ingin kamu menjadi penerus ketua Istana Keabadian. Dengan tingkat kultivasimu, kamu terlalu muda untuk tanding akademi posisi kepala istana. Paman bela diri, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing denganmu untuk posisi ketua istana? Karena aku adalah ketua Istana Keabadian. Bahkan pada titik ini, kamu masih berani. Bagus. Tuanku, hari ini saya akan menyerahkannya untuk kesenanganmu.
keluarga Rongmu tetap dianggap klan terkemuka. Bagaimana bisa sampai ke generasimu dan menghasilkan bajingan sepertimu? Aku sudah lama menyelidikimu. Melecehkan gadis-gadis muda, pembongkaran paksa saat pengembangan properti, bahkan mengubur hidup-hidup sepasang lansia yatim piatu, putramu mabut, nyabut, dan menyebabkan kecelakaan, lalu melarikan diri dari tempat kejadian, dan bahkan menghadapi polisi. Tapi setelah itu, kamu menyelesaikan semuanya. Hari ini, keluarga Rongmu akan dihapus dari catatan Nanceng. Aset yang tersisa akan diambil alih keluarga Murong dan Xiao. Untuk sisa bulan ini, kamu akan menjadi pengemis dan perlahan menunggu. Nah, apakah kamu menyatakan perang padaku? Tidakkah kamu takut? Paman bela diri. Kamu tidak perlu mengancamku. Kamu bahkan tidak berani menunjukkan wujud aslimu. Kamulah yang takut, bukan? Nah, jadi kamu tahu aku mentransmisikan melalui ilusi. Jangan, karena sedikit ini darimu. Sedikit kepintaran membuat seseorang berpuas diri. Aku akan membuatmu melihat. Aku berjalan masuk ke pintu utama Istana Keabadian. Siapa yang akan mengambil alih sebagai kepala istana? Sebulan kemudian, 14 Juli. Hasilnya akan jelas. Bagus. 14 Juli. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Kamu pengkhianat. Dokter, putriku, dia. Tumor otak putrimu sudah memburuk. Saya khawatir. Apa? Ini? Aku mohon, selamatkan dia. Selama dia hidup, aku rela membayar berapapun, dokter. Nona Du, saya mengerti perasaan Anda. Tapi bahkan para ahli top tidak yakin untuk melakukan kraniotomi. Sekarang kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengendalikan penyakitnya dan membiarkannya menjalani hari-hari terakhirnya dengan bahagia. Kami sudah melakukan yang terbaik. Putri menderita penyakit mematikan. Ibu tunggal berlutut memohon bantuan medis. Sayang sekali, bahkan tidak bisa masuk ke topik yang sedang tren. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku membantumu. Ibu, Xiaoya, apa kamu merasa lebih baik? jauh lebih baik. Ibu, Ulang tahun Xiaoya akan segera tiba. Tapi, berapa banyak ulang tahun lagi yang bisa dia miliki? kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku sudah lama tidak ke sekolah. Setelah kamu sembuh, kamu bisa pulang. Ibu, The Aku film ingin was makan kue translated untuk ulang tahunku and tahun ini. narrated by M. aku sudah Media. lama tidak makan kue. Xiaoya, mari rayakan ulang tahunmu hari ini. Baiklah, Ibu akan pergi membeli kue. Kamu tunggu di sini dengan patuh ya, nak. Baiklah. baiklah. Paman, bagaimana paman bisa masuk? Karena paman adalah seorang pesulap. Silakan makan kue. Ingin menunggu ibu datang dan makan bersama. Paman, apakah paman datang untuk berobat? Apakah paman juga sakit kepala? Ya. Paman bertemu orang-orang The aneh. film was Lalu dia translated sakit kepala. and narrated Sakit by kepalaku M. semakin Media. parah akhir-akhir ini. Paman dokter bilang, itu karena obat dan virus sedang bertarung. Itu gejala membaik. Tapi semua rambutku rontok. Aku bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi, paman berpikir, ini juga sangat keren. Tidak mungkin. Aku ingin memanjangkan rambutku. Seperti putri salju. Nah, kamu mungkin tidak punya masa depan. Kalau begitu, pada saat itu, kamu akan menjadi dari seluruh kelas gadis tercantik. Paman bilang paman pesulap. Bisakah paman melakukan trik sulap untukku? Tentu saja aku bisa. Paman bisa melakukan sihir yang sangat kuat. Ini akan segera dimulai. Siapa kamu? Ibu, Apa yang kamu lakukan pada putriku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan gugup. Nona Do. Aku di sini untuk memberikan hadiah kepada putrimu. Apa Xiaoya membeku? Tidak, dia hanya melambat.
Kamu bisa mengendalikan waktu, kan? Betapa cerdasnya. Luar biasa. Kamu persis bakat yang kubutuhkan. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku memperingatkanmu, jangan pernah memikirkan putriku. Sebaliknya, aku bisa menyelamatkan nyawa putrimu. Biarkan dia hidup seperti orang normal, biasa, dan sehat sepanjang hidupnya. Apa? Jika dia benar-benar bisa menyelamatkan Xiaoya, aku rela membayar berapapun. Namun, untuk ini, harga berapa yang harus kubayar? Tenang saja, Nona Do. Aku sangat menghargai ilmu dan sifatmu. Oleh karena itu, aku tak akan pernah melawan keinginanmu. Jangan sentuh dia. Tuangnya berusia 6 tahun, sisa umur hidupnya hanya 20 hari 16 jam. Xiaoya, hanya tersisa 20 hari. Nona Do, kamu bisa mempertimbangkan ini. Wawancara yang tidak konvensional. Hentikan. Waktu Xiaoya telah memanjang. Waktu 1 tahun ini, itu kuberikan padanya secara pribadi. Meskipun tidak bisa menghilangkan penyakitnya, ini bisa memungkinkannya memiliki 1 tahun waktu yang sehat, menurutku. Bagi seorang anak, itu pasti juga sangat membahagiakan. Wawancara yang baru saja kamu sebutkan. Apakah itu agar kamu The film bekerja was untukku? translated Anda salah and paham. narrated by Nona M Do. Media. Ini bukan untuk saya bekerja, tapi untuk Istana Keabadian. Istana Keabadian. Keberadaan kami bertujuan agar mereka yang panjang umur hidup lebih baik, dan agar dunia tidak dihancurkan oleh orang-orang biasa yang picik. Karena kamu di sini, kamu juga harus sepenuhnya menyadari situasiku. Beberapa hal. Walau putriku dijadikan alat tawar-menawar, aku tidak akan menyetujuinya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Silakan berkunjung dan memeriksa kapanpun. Saya akan menunggu Anda, Nona Do. Ibu, Di mana dia, Xiaoya? Nona Du, kondisi anak Anda sekarang memburuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Paman Dokter. Bisakah aku keluar dari rumah sakit sekarang? Segera, tapi ini, dia sudah menjalani begitu banyak putaran kemoterapi. Bagaimana rambutnya bisa tumbuh kembali? Dokter, tolong periksa putriku secara menyeluruh. Baiklah. Xiaoya, jangan lari-lari. Jangan khawatir, kamu bisa bergerak bebas di sini. Terima kasih banyak sudah datang, Nona Do. Jangan salah paham, aku belum setuju untuk bekerja untukmu. Aku hanya penasaran, organisasi macam apa kamu ini? Dan seberapa kuat kamu bisa jeti? Kami menyambut Anda untuk menyelidiki kapan saja, serta memberikan waktu yang cukup untuk Anda pikirkan. Ibu, ini paman yang kutemui di rumah sakit. Nona Do, saya sudah mengatur akomodasi untuk Anda dan putri Anda. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini. Saya juga sudah mengatur sekolah terbaik untuk putri Anda. Bagaimana menurut Anda? Apa kamu mencoba menjadikan putriku sandera? Apa yang Anda katakan? Ini adalah tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan. Tepat sekali. Saya butuh Anda bekerja di Istana Keabadian, tanpa gangguan apapun. Pasti saya akan atasi kekhawatiran Anda. Paman, bisakah aku pergi ke sekolah sekarang? Tentu saja. Saya akan mengirim Anda ke Dacia, sekolah terbaik. The Tidak, film was translated ingin kembali ke and sekolah lamaku. narrated by M Media. Baiklah. Sesuai keinginan Anda, Ibu, aku akan kembali ke sekolah. Bagus sekali. Nona Do. Saya juga akan merekrut ilmuwan medis dan biologi terbaik dunia. Penyakit putri Anda pasti akan sembuh di sini bersamaku. Bagaimana menurut Anda? Baik. Aku setuju, demi kamu, tidak ada pekerjaan untuk Istana Keabadian. Tapi, jika kamu melakukan sesuatu yang merugikan putriku, meskipun nyawaku taruhannya, aku takkan memaafkanmu. Nona Do. Selamat datang di Istana Keabadian, Qin Luan. Bawa ibu dan putrinya ke kamar mereka. Ikutlah denganku. Karena saya sudah setuju. Langkah selanjutnya, saatnya mengunjungi senior di bidang kedokteran dan biologi itu. Dokter, bagaimana keadaan guru? Tidak banyak waktu tersisa. Dokter, guru sangat penting bagi dinasti surgawi. Bisakah kau memikirkan cara
Dia benar-benar terlalu tua. Fungsi tubuhnya sudah sepenuhnya mulai memasuki hitungan mundur. Bahkan para dewa pun akan sulit menyelamatkannya. Waktuku hampir habis. Masih banyak hal yang belum kulakukan. Masih banyak orang di sini. Aku tidak bisa melepaskan. Tetua Chen, menurut pendapatku, Anda punya banyak waktu. Siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Kamu adalah... Panggil saja aku Li kecil. Aku adalah pedagang waktu. Pedagang waktu. Di dunia ini, apakah orang seperti itu ada? Tetua Chen. Baik, karena keegoisan atau kebaikan publik, Anda harus terus hidup. Anda adalah talenta terkemuka di dunia. Jadi, di saat-saat terakhir Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Keabadianku dan melanjutkan kecemerlangan Anda. Bagaimana menurut Anda? Aku bersedia bergabung. Tapi aku punya satu syarat. Yaitu, tidak akan pernah melakukan hal yang tidak bermoral atau merugikan. Jika tidak, aku lebih baik mengakhiri hidupku sendiri. Tetua Chen, saya menyetujui semua permintaan Anda. Di masa depan, jika Anda memiliki kondisi apapun, silakan sampaikan kepada saya. Saya akan memenuhinya. Aku merasakan gelombang kekuatan memasuki tubuhku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Saya telah mengembalikan Anda ke usia 79 tahun. Tapi Tetua Chen, dengan identitas Anda, tiba-tiba berjalan-jalan sehat, mungkin akan menimbulkan banyak kecurigaan. Aku mengerti. The film was translated Aku akan segera and mengurus narrated pemakamanku. by M Media. Dengan identitas baru, aku akan bergabung dengan Istana Keabadianmu. Tetua Chen adalah orang yang bijaksana. Setelah itu, saya akan datang sendiri untuk menyambut Anda. Tetua Chen, selamat tinggal. Ayah, apakah ayah punya instruksi lain? Cepat urus prosedur pembebasanku. Temui Direktur Wan. Terbitkan sertifikat kematian untukku. Dan kirim aku ke tempat ini. Upacara peringatanku akan diadakan di sini. Setelah aku pergi kali ini, tidak peduli siapa yang bertanya. Katakan bahwa tubuhku sudah dikremasi. Ayah, tapi aku masih tidak mengerti. Banyak hal. Manusia biasa takkan bisa memahaminya. Tak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Lakukan saja seperti yang kuperintahkan. Ingat ini. Begitu kamu meninggalkan pintu ini, semua yang sudah aku katakan padamu harus terkubur dalam-dalam di hatimu. Bisakah kamu melakukannya? Ayah, aku mengerti. Kakek. Apa yang terjadi pada kakek? Tuan Li, kakek, hari ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dia terjebak dalam matriks waktu. Waktu telah berhenti. Dia saat ini dalam keadaan mati suri. Bisakah kakak masih diselamatkan? Jangan khawatir. Dia bisa diselamatkan. Kita hanya perlu memecahkan matriks waktu. Yang Xiao, si tua bangka itu, dia ingin bersaing denganku. Tanaman pot ini. Bonsai bunga dan tanaman yang biasanya disukai kakek. Tapi yang ini, sepertinya aku belum pernah lihat dia. Yang ini baru saja dikirim hari ini. Menggabungkan seni Gu dan matriks waktu. Dengan merapal Gu, untuk mengendalikan waktu orang lain, Yang Xiao memang punya beberapa keterampilan, tapi dia tidak mengikuti jalan yang benar. Tuan Li, tolong lihat. Hancurkan. Kakek, kakak, kau sudah bangun. Kakek, Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi?
Bagus sekali, kakak baik-baik saja sekarang. Bukankah kau dan Tuan Li akan menghadiri upacara pembukaan aula? Bagaimana akhirnya? Sudah berakhir. Sekarang, Tuan Li kita telah resmi mewarisi posisi ketua istana. Bukankah ayah bilang sesuatu terjadi padamu? Aku langsung datang. Terima kasih atas perhatianmu, ketua istana. Tapi, aku tidak bisa mengingat apapun. Kamu terjebak dalam matriks waktu. Dan kehilangan sebagian ingatanmu. Tunggu. Aku ingat sekarang. Hari ini aku sedang merapikan halaman, bunga dan tanamanku. Ada seseorang datang berbicara denganku. Mengatakan kami adalah jiwa yang sejiwa. Dan bahkan memberiku tanaman pot. Sedangkan sisanya, aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Aku terlalu ceroboh. Pasti seseorang yang dikirim Yang Xiao. Hanya tahu cara bermain kotor di belakangku. Kapan kamu berani menghadapiku secara langsung? Limo, sepertinya orang tua itu telah mewariskan keterampilan pamungkasnya, semuanya padamu. Bahkan matriks waktu yang telah kuperbaiki bisa dihancurkan. Salam, Guru. Bagaimana keadaan akhir-akhir ini? Semuanya sesuai dengan rencana Guru. Bahkan menghapus ingatan, sudah Anda antisipasi. Untungnya, Anda memberi saya harta ini. Apa yang terjadi hari ini? Saya ingat dengan jelas. Limo telah berhasil membuka aula utama Istana Keabadian. Memang, Sangat bagus. Guru. Anda lihat, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Kapan Anda akan mengembalikan rambut saya seperti semula? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku bisa menepati janjiku? Saya tidak berani, saya tidak berani. Sudah kembali. Sudah kembali. Terima kasih, Guru. Guru, Anda bijaksana. Menggunakan keterampilan ini masih sedikit melelahkan bagiku. Aku harus segera memperoleh pedang waktu. Guru, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya harap Guru bisa mencerahkan saya. Bicaralah. Guru, mengapa Anda tidak membunuh Limau dan menjadi kepala istana sendiri? Saya hanya membutuhkan Limo untuk membuka Istana Keabadian. Aula utama yang saya butuhkan adalah harta karun di dalam aulanya. Pedang waktu. Ketua istana, saya sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Guru, Anda tidak ingin menjadi kepala istana. Hanya seorang ketua Istana Keabadian. Apa hebatnya itu? Yang ingin saya jadikan adalah penguasa waktu. Pedang waktu. Pasir waktu. Ditambah lonceng kekacauan. Akan memungkinkan saya mengendalikan waktu dan membalikan ruang waktu. Saya akan menjadi dewa. Limo, itu hanya bidak catur kecil. Kalau begitu saya berharap Guru sukses segera. Kamu bilang target Yang Xiao mungkin adalah pedang waktu. Benar sekali. Dia awalnya mencoba merebut pedang waktu. Karena itulah dia menerobos ke Istana Keabadian. Tapi untungnya, Guru menghentikannya. Jadi dia tidak berhasil. Informasi yang ditinggalkan Guru menyatakan bahwa pasir waktu, pedang waktu, ditambah lonceng kekacauan, bisa mengendalikan waktu. Ada pepatah seperti itu, namun belum ada yang pernah mencobanya. 3 harta ini selalu dijaga ketat oleh Istana Keabadian. Apapun yang terjadi, kita sama sekali tidak bisa membiarkan Yang Xiao berhasil dalam rencananya. Tuan, saya punya laporan penting untuk Anda. Keluarga Hong bangkit di Nanchen pada era lama, dengan Gelau Hui, memiliki koneksi yang rumit, dan pernah menonjol. Tetapi kini mulai menurun. Namun, kemudian, ia mengandalkan aliansi pernikahan keluarga untuk menghentikan kemunduran. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terlibat dengan grup Wanshen. Sejak itu kembali masuk jajaran keluarga berpengaruh. Grup Wanshen ini, di permukaan, tampak melakukan bisnis yang sah. Tapi kenyataannya, itu berurusan dengan perdagangan ilegal. Keluarga ini berpengaruh di lingkup resmi maupun gelap. Kekuatannya sangat besar dan sangat merajalela. Mengapa tidak musnahkan saja mereka? Setelah Yang Xiao terungkap, tidak akan terlambat untuk melenyapkan mereka.
Pantan. Aku memberimu tugas. Tuan, mohon berikan perintah Anda. Kepala keluarga Hong saat ini berada di masa jayanya. Aku tidak punya kesempatan untuk muncul. Aku butuh kau buatkan kesempatan untukku. Harus mematikan. Tapi tidak sampai membunuh. Fatal tapi tidak mematikan. Mengapa? Aku ingin mereka tahu bahwa, bahkan dalam kegelapan, mereka yang menguasai angin dan memanggil hujan, juga harus menanggung ketakutan karena No, bukan hanya membuatnya takut, aku bisa lebih dari itu. Tapi juga menariknya keluar dari sana. Saya mengerti. Saya akan bersiap sekarang. Tetua Cheng. Tuan Li, Tetua Chen, ini yang kau inginkan, kapsul waktu. Namun, saat ini belum ada uji klinis. Jadi, efek obat ini belum bisa dipastikan. jangan khawatir, Tetua Chen, aku akan menangani uji klinisnya, aku akan menanganinya. Anak muda, ingat perjanjian di antara kita. Jangan lakukan hal yang melawan langit dan nalar. Jangan khawatir, The film Aku was akan menepati translated janjiku. and Apa yang kau narrated lakukan by dengan benda ini? ini disiapkan untuk keluarga Hong. Kakak, makan malam hari ini. Anda harus membiarkan adik Anda mentraktir Anda. Jangan menyulitkan adik Anda. Baiklah, bagus. Adik kedua, duduklah. Tuan, saya sudah di posisi. Ingat, mematikan, tapi tidak sampai membunuh. Dimengerti. Ada penembat. Siapa itu? Cepat temukan dia. Singkirkan dia. Tuan kedua, tuan pertama dan tuan kedua terluka. Cepat cari mobil dan keluar dari sini. Cepat, tuan kedua. Bertahanlah. Tuan kedua. Cepat, tuan kedua. Tuan. Percepatan waktu dari Anda sangat efektif. Misi telah berhasil diselesaikan. Anggota keluarga Hong sudah bergegas ke titik evakuasi. Sangat bagus. Sekarang giliranku untuk muncul. Sekarang kita berpacu dengan kematian. Mereka semua mengalami cedera perut, hanya menghentikan pendarahan. Sudah melakukan yang terbaik. Organ dalam mereka terluka, dan infeksinya parah. Situasinya benar-benar tidak optimis. Saya tidak mengerti omong kosong ini. Saya beritahu Anda, jika Anda tidak bisa menyelamatkan bos kami, keluargamu akan membayar dengan nyawa mereka. Sepertinya kedua bersaudara ini terluka parah. Sangat bagus. Dengan begini penampilanku akan lebih efektif. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Apakah itu malaikat maut? Tuan Feng salah paham. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pedagang waktu. Anda bisa memanggil saya Tuan Li. Saya datang, merasakan kematian. Maukah Anda bertransaksi denganku? Anda, Harganya sederhana. Wah. Saya hanya membutuhkan keluarga Hong Anda, setengah dari pendapatan tahunan Anda. Anda pasti menganggap harganya sangat mahal. Namun, komoditas yang saya miliki bisa menyelamatkan nyawa kalian berdua. Pertimbangkanlah. Waktu Anda tidak banyak lagi. kami akan membeli. Beli? Sangat bagus. Kalau begitu di sini saja, tanda tangani kontrak perpanjangan hidup Anda. Cukup tampilkan sidik jari Anda di atasnya. Masalahnya terlalu luar biasa. Apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya? Dia tidak akan menggunakan trip. Bukankah ini bukan untuk menguras aset saudara kami, tapi hanya sebuah kontrak? Apa ruginya bagi saya? Sangat bagus. Kontrak tercapai. Saya tahu Anda, bocah nakal.
Mereka punya rencana terhadap kami berdua, penjaga. Tuan Hong, sebaiknya Anda tidak menyimpan keraguan apapun tentang saya. Tuan Li, saya menyadari kesalahan saya. Saya Lat yang gagal mengenali keagungan Anda. Kakak, cepat minum obatnya. Sudah hilang. Lukanya hilang. Saya hanya menyebabkan luka Anda pulih ke kondisi sebelum cedera. Jika Anda menginginkan lebih banyak waktu, bawa uangnya. Datang temui aku di alamat ini. Istana Keabadian. Kakak, bagaimana Anda bisa bangun? Di mana orang tadi? Apa yang Anda bicarakan? Hanya saya dan kedua kakak yang ada di sini. Kakak, jika itu bukan mimpi, kita bertemu dengan individu luar biasa. Segera atur kepulangan kita dari rumah sakit. Pergi siapkan 5 miliar. Jangan bertanya terlalu banyak pertanyaan lain. Dimengerti? Sosok dari belakang itu mirip orang yang masuk ruang pribadi hari itu. Kedua tuan ada di dalam. Silakan masuk. Kalian berdua sudah berusaha keras. Bagaimana luka-luka kalian? Kalian harus lebih banyak istirahat. Berkat kebaikan Anda, kami berdua hampir pulih sepenuhnya. Kami bersaudara, di sini untuk menyerahkan aset sebagai tukar waktu. Tuan Li, ini 5 miliar. Mohon diterima. Terima kasih banyak, Tuan Li. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Meskipun aku memberimu waktu 1 tahun, namun sisa waktumu belum diperpanjang. Tetap 365 hari. Tuan Li, begitukah? Apa kesalahan kami? Tuan Li, mohon sampaikan permintaan Anda. Kami akan berusaha maksimal memenuhinya. Aku yakin kalian berdua salah paham. Di sini, uang hanyalah alat transaksi. Kalau kalian ingin lebih banyak waktu, kalian harus berjuang untuk itu. Ini adalah aturan Istana Keabadian. Berusahalah sendiri. Uang bukan satu-satunya cara di sini. Jika Anda ingin lebih banyak waktu, kalian berdua harus berusaha menuju tingkat yang lebih tinggi. Ini juga merupakan aturan Istana Keabadian. Baiklah. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini, Pentan. Antar mereka keluar. Tolong, kalian berdua. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi yang perlu aku beritahu kalian. Kerusakan di dalam tubuh kalian hanya bisa dipertahankan dengan obat ini. Ingat untuk mengambilnya tepat waktu. Kali ini gratis. Sikap apa yang dia tunjukkan? Kurasa dia hanya ingin mengambil semua yang kita miliki. Organisasi ini bukan masalah kecil. Lebih baik sedikit lebih menahan diri. Jangan karena hal kecil, lupakan gambaran besar. Menahan diri apa? Kami punya grup Wanshen di belakang kami. Mengapa kita harus takut padanya? Kurasa dia hanya tahu sedikit sihir. Tapi, dia memang bisa mengendalikan waktu. Ngomong-ngomong, aku masih perlu berterima kasih pada pembunuh itu. Apel, sekarang, walau harus bayar untuk membeli waktu, tapi, kita punya kesempatan untuk menjadi orang dari Keabadian. Benar sekali. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Selama kita punya uang, kita bisa terus membeli. Menjadi orang dari Keabadian. Siapa bilang emas kecil tak bisa beli waktu sekejap? Aku bisa membeli umur panjang 100 tahun. Menurutku masalah ini juga harus dilaporkan kepada guru. Seseorang yang bisa mengendalikan waktu. Guru pasti akan sangat tertarik. Limo, anak itu ternyata bisa menciptakan hal seperti itu. Guru, jika kita tidak segera membunuh anak ini, dia mungkin akan sulit dihadapi nanti. Kesalahanku meremehkannya. Guru, saya mendengar sebuah berita. Mantan teman sekelas Limo akan mengadakan reuni. Kita bisa dengan tepat memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita lakukan itu.
Segera atur personel untuk mencegah dan membunuhnya. Tuan, Teman-teman sekelas lama ini belum saling menghubungi selama ratusan tahun. Jika mereka benar-benar ingin menghubungimu, mereka pasti akan menemukanmu. kalau begitu, Tuan, saya akan menunggu Anda di sini. Telepon saya jika Anda butuh sesuatu. Baik. Maafkan aku sangat menyesal. Kali ini adalah kecerobohan kami. Kami benar-benar minta maaf. Karena sikapmu sangat baik. Masalah ini akan mudah ditangani. Anda hanya perlu membayar ganti rugi sesuai harga. Saya akan membebaskan sisa jumlahnya, 3 juta. Apa? Kakak, saya tetap bayar cicilan rumah tiap bulan, dan cicilan mobil. Saya punya anak laki-laki baru berusia 1 bulan. Bagaimana mungkin saya punya 3 juta? Baiklah, saya bisa memberimu kesempatan. Sujudlah padaku. Sujud sekali. Setiap sujud bernilai 1000. Limau, kau di sini. Ada apa di sini? Lilian, aku tak tahu caranya. Dia menabrak mobil seseorang. Sebuah Bentley, itu tidak murah. Atau istrimu yang cantik. Habiskan waktu bersamaku sebentar. Aku akan melawannya sampai mati. Siapa lagi? Kalian semua. Hari ini, tidak ada yang pergi tanpa membayar ganti rugi. Mobil ini. Aku akan membayarnya. Memang ada yang berani tampil beda. Berikan 3 juta itu sekarang. Jangan coba-coba macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati. Jangan khawatir. Saat kau menghina teman sekelasku, aku sudah dapat orang untuk kumpulkan uang. Hari ini, kita akan menyelesaikan ini secara pribadi. Kau datang cukup cepat. Serahkan uangnya cepat. Mereka berkelahi. Mauan. Aku akan buatmu menyesal karena ingin uang. Pentan. Cukup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di kartu bank ini, ada cukup uang bagimu untuk membeli mobil baru. Gunakan sisa uang untuk beli kotak permen. Mulutmu terlalu kotor. Juga, jangan ganggu teman-teman sekelasku lagi. Setiap gerakanmu tidak akan luput dari mataku. Siapa kau? Kau tidak berhak bertanya. Apa sebenarnya pekerjaan Limau? Dia, bahkan lebih kejam dari mafia. Terlalu menakutkan. Semuanya sudah beres. Kita seharusnya pergi ke kamar pribadi hotel. Liviang. Pentan. Ayo pergi. Aku tidak menyangka akan bertemu hal seperti ini. Ini mengganggu suasana hatimu yang baik. Dan kita bahkan tidak bisa menghadiri reuni kelas. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Kenapa? Bukankah kau baru saja membantunya? Tidakkah kau melihat mata mereka? Dulu kita adalah orang-orang yang sama. Semua bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, ada jurang di hadapan kita. Dipenuhi dengan kecemburuan dan ketakutan. Awalnya, aku cukup menantikan pertemuan ini. Sayang sekali. Aku cuma bisa ucap selamat tinggal. Tua. Nilai waktuku, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Sepertinya seseorang di balik layar mempengaruhi umurku. Apakah ini pembunuhan? Atau musibah? Tua. Ada apa denganmu?
Sepertinya ada yang serakah mengincarku. Seharusnya itu Yang Xiao. Pentan. Pergi peringatkan dia. Dimengerti. Misi gagal. Memang. Menurut video yang dikirimkan, Shin Mao bahkan tidak melihat orangnya. Dan terbunuh. The film Bagaimana was mungkin? translated and narrated Aku by juga memberi M waktu Media. kepada Shen Mao. Dengan buff percepatan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan Limo? Bajingan. Anda sering bertindak belakangan ini. Namun berulang kali gagal. Pihak atasan sudah mengirim seseorang. Apel. Ini dari pihak atasan yang menyuruhku menyerahkannya padamu. Pemberitahuan investigasi penangguhan. Mereka ingin menskorsku. Ini adalah keputusan atasan mengenai hukuman Anda. Keputusan hukuman. Yang Xiao bertindak sembrono, menyebabkan perusahaan kerugian yang tak terhitung. Mulai hari ini, Yiman akan mengambil alih grup Wanshen. Kau. Ini adalah keputusan atasan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Mulai hari ini, kantor ini milik saya. Tolong, sekarang, segera keluar. Keamanan, bawa dia keluar untuk saya. Ayo pergi. Bukankah ini hanya berurusan dengan Limau? Saya punya cara yang lebih baik. Yang Xiao telah diskors. Ternyata masih ada orang di atas. Mereka hanya menggunakan Yang Xiao, yang dulunya adalah murid Istana Keabadian. Poin ini terhubung denganku. Tapi Yang Xiao menggunakan sumber daya organisasi untuk memuaskan keinginan pribadinya. Sepertinya dia membuat marah para petinggi. Jati, apa rencanamu? Musnahkan organisasi ini. Mulai sekarang, di dunia ini, hanya satu organisasi kuasai semuanya. Yaitu Istana Keabadian. Kotak pasir. Lebih tepatnya, ini adalah dunia kotak pasir. Mulai sekarang, aku akan kumpulkan ahli berbagai bidang dan menggunakan kemampuan praktikku di dunia ini untuk menciptakan ekosistem dan mencapai evolusi. Biarkan dunia ini menjadi kapsul waktuku. Kau ingin menciptakan dunia? Tepat sekali. Dengan kekuatan kendalikan waktu dan cipta dunia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di balik dunia ini, seberapa kuat faktornya. Pada akhirnya, mereka semua akan tunduk padaku. Tidak. Seluruh dunia akan tunduk padaku.